Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Yusman Asadi di Kabupaten Pamekasan. Pada saat ini kita akan melihat proses pembuatan kolam bundar beton dengan cetakan. Jadi mulai dari tahap awal persiapan sampai dengan jadi untuk siap diisi air untuk kegiatan budidaya ikan. Jadi ini masih tahap awal, masih berupa tanah yang sudah diratakan ya, setting ukuran. Rencananya akan membuat 10 unit kolam bundar dengan diameter 2,5 meter. Kolam beton yang akan dibuat menggunakan cetakan bis beton atau gorong-gorong atau jembolong dengan ketinggian 1 meter, ketebalan dinding 10 cm. Cetakan ini meminjam dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan. Memang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan menyediakan cetakan untuk kolam bundar beton tanpa biaya sewa. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Pamekasan bisa meminjam dengan mengirimkan surat peminjaman, mengambil ke Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan. Jika sudah selesai, dikembalikan ke Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan. Cetakan yang tersedia di DKP itu ada 4 unit. 1 unit ukuran 2 meter diameter, dan yang 3 unit ukuran 2,5 meter. Untuk kali ini yang kita gunakan yang 2,5 meter. Jadi pembuatannya sangat mudah. Cetakan tinggal dirakit ya, dipasang. Ini sudah ada nomornya, nomor urutnya ya, ada bagian luar dan bagian dalam. Nah, ini yang bagian luar ini coba untuk merakit tukangnya itu. Biasanya proses pencetakan ini dilakukan pagi hari. Kalau semisal sore hari juga tidak masalah, karena proses pencetakan hanya berlangsung kurang lebih 3 jam selesai, mulai dari perakitan sampai selesai. Jadi tinggal membuat adonan pasir, semen, sama batu cor dengan perbandingan 2, 2, 1. Jadi 2 arko semen, 2 arko batu cor, dan 1 arko semen. Jadi 1 semen, 2 pasir, 2 batu cor. Nah, ini nanti akan dimasukkan di dalam sini nanti. Ini untuk bagian luar dan dalam yang akan dimasukin adonan semen itu. Yang barusan itu dikasih oli. Nanti ada video waktu pemberian oli, yaitu oli semua itu, biar nanti waktu membuka tidak lengket, mudah. Untuk central drain kita menggunakan paralon di bagian tengah. Jadi kemiringan kurang lebih 5 sampai 10 cm, tidak lebih dari 10 cm, karena kalau miring nanti licin, nanti berdirinya nanti khawatir agak sulit. Jadi kurang lebih 5 sampai 10 cm kemiringan ke tengah, karena ini hanya diameter 2,5 meter. Nah, ini yang sudah jadi, contoh yang sudah jadi. Nah,
Yang tengah itu untuk pembuangan, yang samping itu untuk pembuangan air hujan. Jadi kalau air hujannya nanti penuh banyak ya, melebihi, itu nanti kebuang di situ. Atau waktu ngisi air, nah, itu untuk kontrol ketinggian. Nah ini untuk pembuangannya ya 4 kolam dijadikan 1 di tengah. Nah ini yang untuk air hujannya. Yang di tengah nanti ini ada parit ya, saluran pembuangan air. Nanti akan dibangun saluran pembuangan air yang di tengah. Nah ini yang belum dibuka ya, yang sudah jadi tapi belum dibuka, siap untuk dibuka. Itu ketebalannya 10 cm, tingginya 1 meter ya, itu sudah ada nomornya. Masangnya harus sesuai dengan nomor, dibuka dengan kuncinya di tengah yang tanpa nomor itu. Nanti dibuka itu bagian tengah dulu, dicongkel ya dengan linggis. Nah itu kemiringan, itu persiapan kemiringan. Jadi bisa menggunakan dasaran batu bata atau batu gunung, ataupun langsung ke tanah juga tidak masalah mencetaknya ini. Ini kan proses pembukanya ini. Ada yang sudah dibuka ini, proses bukanya gampang sekali, tinggal tarik, lepas itu. Cuma yang tantangan yang membuka kunci yang bagian tengah ini. Ya wala ini harus dipukul-pukul dulu biar lepas dari dindingnya. Ini proses pembukanya ini tidak lebih dari 24 jam. Misalnya pagi ya, atau kurang lebih 24 jam pagi cetak, besok paginya harus dibuka ya, atau sore cetak paginya dibuka gitu. Karena 1 hari 1 cetakan hanya bisa membuat 1 kolam. Jadi kalau 1 hari 2 kolam berarti harus 2 cetakan. Nah itu didongkel gitu. Kalau ditarik aja enggak kuat, itu harus didongkel dengan linggis sambil dipukul-pukul. Kalau memang belum bisa, pukul ke atas juga. Nanti kalau dia sekali bergerak langsung bisa dilepas. Nah itu kan sudah gerak, bisa, itu sudah dicongkel ke atas, tarik sambil dicongkel. Nah setelah kancingnya ini dibuka, maka yang lainnya akan mudah untuk membukanya. Nah tinggal ditarik aja atau dipukul-pukul kalau agak lengket itu. Jadi bagian luar sama dalam yang bersentuhan dengan dinding itu dikasih oli. Eksperimen awal ya, sebelum dikasih oli, setelah nyetak ini dibersihkan dulu, kemudian dikasih oli ya, ndak lengket. Kita punya ya, ini pagi cetak, besok pagi buka, habis buka dipasang, cetak lagi itu. Untuk proses pencetakan ini mulai dari ngerakit sampai nyetak ini kurang lebih 3 jam selesai, tergantung jumlah orangnya. Untuk masih hari pertama biasanya agak lama, karena yang masang tukangnya atau yang membuat kolam itu masih belum pernah. Kalau yang sudah pernah 1 kali aja mungkin sudah enak pengalamannya. Jadi ini pembuatannya meskipun tanpa tukang juga bisa. Jadi bisa dikerjakan sendiri, tidak harus tukang. Ini dirakit bagian dalamnya dulu, dirakit, dipasang sesuai dengan nomor yang terakhir, baru masang kancingnya. Nah, ini dikasih oli bagian dalamnya, luar dalamnya dikasih oli semua, dicaput oli. Untuk memasang cetakan ini atau membuat ini dibutuhkan minimal itu 3 orang. Ketebalannya 10 cm. Ya, kalau pakai 2 cetakan seperti ini 1 hari bisa dapat 2 lah. Ini yang bagian luarnya, bagian dalamnya disaput pakai oli supaya nanti tidak lengket. Ini bisa menggunakan oli bekas saja yang digunakan. Tiap kali mau mencetak jangan lupa dikasih oli biar tidak lengket. Bukanya nanti sangat mudah sekali. Kalau tanpa oli nanti agak kesulitan dan hasilnya pun tidak halus. Ada beberapa yang nempel ke cetakan.
Ini pasang bautnya, pengunjinya semuanya pakai baut anjingnya. Pastikan ketebalan kelilingnya sama karena sudah ada tanda Pak Mud itu ya, atau istilahnya ganjel atau apa itu, ngurangin budidayanya. jadi ketebalannya semuanya dipastikan sama. Setelah itu baru bisa dilakukan pencetakan. Kalau yang kolam beton kayak ini ada ganjelnya nih, ada dua besinya unit ini ya. dipasang. Nah ini Yang bundar gini tandanya. Nah ini yang sudah jadi, sudah finishing. Untuk tahap ini sudah bisa dilakukan kegiatan budidaya. Cuma untuk tahap awalnya untuk meminimalisir kegagalan atau kematian di tebar awal karena kolam baru, kolam diisi air ya, diisi air, nanti kemudian dibuang untuk menghilangkan bau-bau tembok, dinding atau semen. Nah, ini saluran pembuangannya. Nah ini yang untuk saluran hujan, ini selalu terbuka, kalau yang ini tanpa tutup. Nah ini nanti ini dikasih lubang sesuai dengan ketinggian, ini bisa dicabut ini. Nah, ini direndam air ya, dibiarkan dulu. Jadi habis itu airnya dibuang, dibiarkan kurang lebih 2-3 minggu. Kalau ingin cepat 1 minggu juga sudah bisa digunakan dengan cara dibersihkan dengan tambahan bahan lainnya. Bisa menggunakan daun pepaya atau pelepah pisang, itu juga bisa. Itu yang di tengah 4 unit itu. Nah nanti itu akan dipasang paralon tinggi, itu setinggi air yang di dalam untuk kontrol ketinggian, untuk mengontrol ketinggian nanti akan dipasang. Nah, itu di tengah dikasih lubang, nah, yang pembuangan di dalam. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya atau dapat menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Untuk biaya pembuatan nanti next di video berikutnya.